Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir dalam kuliah online Rekayasa Perangkat Lunak di materi yang kedua. Kita akan mempelajari tentang SDLC atau Software Development Lifecycle, dan kita akan mempelajari apa saja model-model yang ada dalam SDLC. Oke, kita akan memulai presentasinya sekarang. Jadi yang disebut dengan SDLC di sini adalah proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi. Sehingga cara-cara atau istilahnya seperti proses metamorfosis dari sebuah kupu-kupu ya, kalau bisa diibaratkan seperti itu ada proses atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya, sama juga dengan sistem perangkat lunak ini juga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yaitu yang pertama adalah inisialisasi atau initiation. Ya, tahap ini ditandai dengan sebuah pembuatan proposal. Jadi kalau pada saat inisiasi itu ada pembuatan proposal terlebih dahulu untuk menjadikan proyek perangkat lunaknya. Tahap yang kedua yaitu konsep, ya, sebuah pengembangan konsep sistem. Jadi di sini adalah mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen lingkup sistem, analisis manfaat biaya, manajemen rencana, dan pembelajaran kemudahan sistem. Jadi seperti itu untuk pengembangan konsep sistem tahapan yang kedua, seperti itu. Kemudian untuk perencanaan ya atau planning, di sini adalah rencana manajemen proyeknya. Jadi akan menyediakan sumber daya dulu yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Jadi dasar-dasarnya dulu yang disiapkan terlebih dahulu pada planning di sini. Kemudian pada yang keempat yaitu requirement analysis ini adalah analisa kebutuhan. Jadi kira-kira kebutuhannya apa saja yang diminta oleh pengguna. Kemudian membuat dokumen kebutuhan fungsinya nanti. Berikutnya adalah desain. Pada bagian desain di sini akan mentransformasi, jadi membuat kebutuhannya menjadi sudah lengkap ya. Kemudian desain sistem di sini sudah lebih fokus bagaimana fungsi-fungsi yang akan diterapkan nanti apa saja. Jadi logika cara ini bisa juga desain untuk layout juga boleh, atau desain untuk logika database juga bisa dikembangkan di situ. Yang berikutnya adalah yang keenam, yaitu pengembangan atau development, yaitu mengkonversi desain ke sistem informasi yang lengkap. Jadi di sini akan membuat yang tadinya baru desain database, kemudian pada bagian keenam di sini development di sini adalah database-nya mulai disiapkan, dikembangkan lagi. Kemudian sudah mulai mempersiapkan terlebih dahulu kasus atau prosedur pengujiannya, mempersiapkan juga file-filenya, kira-kira form-formnya apa saja yang akan dikembangkan di situ. Kemudian yang berikutnya lagi adalah integrasi dan pengujian ya. Jadi di sini juga akan mendemonstrasikan sistemnya kepada user, sehingga apakah sudah memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan atau belum, seperti itu. Kemudian ada staf penjamin kualitas. Ya, staf penjamin kualitas di sini akan melakukan testingnya, sehingga nanti ada hasil laporan dari pengujiannya. Jadi nanti di sini testing perangkat lunak itu ada nanti mata kuliah tersendiri juga ada. Di sini bagaimana melakukan pengujian terhadap software. Ada namanya white box testing dan black box testing. Kalau yang white box itu ya artinya bagaimana sistemnya itu apakah sudah memenuhi kebutuhan dari sistem. Kalau black box testing itu
bagaimana apakah fungsi-fungsinya sudah berjalan dengan benar atau belum. Gitu. Oke, yang ke-8 adalah implementasi. Implementasi di sini yaitu ya seperti bahasanya ya, mengimplementasikan atau menerapkan dari perangkat lunak itu pada lingkungan produksinya, yaitu lingkungan usernya. Apakah mengalami permasalahan ataukah ada perlu diuji atau ada bug dan sebagainya. Kemudian yang ke-9 adalah operasi dan maintenance. Ya, maintenance ya, bukan mantenan. Ya. Jadi bagian maintenance di sini nanti akan mendeskripsikan pekerjaan, yaitu untuk mengoperasikan dan memelihara sebuah sistem informasi pada lingkungan produksi dan termasuk implementasi akhir, yaitu pada proses peninjauan, seperti itu. Terakhir adalah disposisi. Ya, disposisi di sini adalah istilahnya aktivitas akhir dari sebuah pengembangan sistem, yaitu mulai diterapkan. Jadi kalau dari sebuah sistem ada proses pergantian dari sistem lama ke sistem yang baru. Itu ada 3 cara ya, yaitu cara yang pertama adalah paralel, yaitu sistem lama masih dipakai dan sistem baru juga masih dijalankan, sehingga begitu saat sistem yang baru sudah mulai berjalan baik, maka sistem lama akan ditinggalkan. Seperti itu. Juga untuk untuk sistem yang kedua yaitu adalah model langsung, yaitu model yang sistem lama ditinggalkan langsung menggunakan sistem yang baru. Nah, ini cukup beresiko. Resikonya kalau sistem barunya mengalami permasalahan, maka ya kita nggak punya backup, nggak punya persiapan apa-apa, seperti itu. Oke, ini adalah sistem SDLC, System Development Lifecycle. Ini akan kalian pelajari pada mata kuliah baik itu analisis sistem dan nanti di mata kuliah sistem informasi. Dan ini adalah tahapan SDLC komplitnya, istilahnya seperti itu. Tahapan SDLC yang lebih komplit. Nah, dalam SDLC ini memiliki model-model. Nah, yang akan kita pelajari di sini modelnya ada 3 jenis atau berapa yang kita siapkan, yang saya siapkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada 5 jenis model SDLC yang saya siapkan. Sebetulnya masih ada lagi, tetapi kita akan mempelajari model SDLC yang paling umum, ya, yang paling umum yang digunakan. Nah, yang pertama ini adalah model waterfall. Model waterfall itu ya model yang paling banyak dan paling umum digunakan. Ini saya harapkan ini untuk dihafalkan urutannya ini, karena ini akan menjadi penuntun kalau kalian mau membuat sebuah sistem atau membuat sebuah perangkat lunak seperti itu. Ini yang pertama itu adalah analisa kebutuhan, yaitu analisis. Jadi di sini pemodelan sistem bagian informasi di sini adalah analisis dan desain. Ya, ini paling penting pada analisis dan desain di sini. Untuk analisis, jadi kenapa disebut waterfall? Ya, karena seperti air terjun ya. Jadi sifatnya adalah sekuensial atau berurutan, dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan adalah pendukung atau support. Nah, ini adalah bagian yang paling krusial di situ. Jadi kalau kita lihat di sini yang di sebelumnya ya, bagian SDLC ini ada 10 tahapan. Tetapi pada model SDLC yang ada di sini, model waterfall, ini kenapa hanya 5 saja? Karena
ini adalah poin yang paling penting, yaitu 5. Tetapi di sini, di hasil di sini, ada pencabangan, gitu istilahnya. Bagian inisiasi dan konsep ini, dan planning, ini sebetulnya bisa masuk di bagian analisis, seperti itu. Nah, kemudian analisis di sini, kalau kita pelajari yang sesungguhnya pada waterfall, yaitu proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif. Ya, jadi pada analisa di sini adalah proses analisis kebutuhan. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan, spesifikasi kebutuhannya, ini semuanya nanti perlu didokumentasikan. Kemudian untuk desain, proses yaitu multi langkah, yaitu pembuatan termasuk struktur datanya, arsitektur perangkat lunaknya, istilahnya mau pakai apa gitu, mau istilahnya akan menggunakan software apa, platformnya akan dijalankan di mana. Berikutnya mulai coding. Nah, pada bagian pengkodean di sini atau coding ini adalah mulai mentranslasikan atau mentranslatekan dari kebutuhan atau pemodelan sistem informasi di sini ke dalam bentuk yang sudah dirancang seperti itu. Berikutnya pada pengujian, ya ini adalah logikanya atau mulai istilahnya pengujiannya untuk meminimalisir dari kesalahan. Tetap harus ada pengujian. Kemudian berikutnya adalah pemeliharaan atau atau pendukung ya. Di sini mungkin saja pada saat testing di sini akan terjadi perbaikan atau perubahan ya. Ini dilakukan pada bagian pemeliharaan seperti itu. Oke. Dari kenyataan yang terjadi kadang-kadang ya model air terjun ini atau model waterfall ini ya jarang sekali untuk dapat dilakukan sesuai dengan alurnya. Seperti itu. Kenapa? Karena adanya perubahan spesifikasi dari perangkat lunaknya pada tengah-tengah pengembangan. Bisa jadi pada saat testing di sini, pada saat testing, usernya baru mengetahui, oh ternyata kok seperti ini. Oh saya maunya ada model-model yang yang berbeda. Maka akan kembali lagi diatur lagi analisis dan desainnya. Nah, seperti itu. Harusnya kalau waterfall itu ya sudah 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Nah, jadi nggak mengulang lagi. Tetapi kalau sampai ulang berarti kan ada perubahan di sini. Ya. Kemudian ya sangat sulit sekali untuk mendefinisikan semuanya dari awal alur pengembangan sini, sangat sulit sekali. Makanya model SDL sini tidak hanya waterfall saja. Ada juga model yang lain yaitu model prototype. Nah, model prototype ini lebih ke arah seiring dengan keinginannya pelanggan seperti itu. Sehingga dimulai dari mengumpulkan kebutuhan terhadap kebutuhannya pelanggan, seperti apa terhadap perangkat lunak yang akan dibuat, lalu dibuat prototype sehingga pelanggan akan terbayang dengan apa sebenarnya yang diinginkan. Seperti itu. Program prototype ini biasanya programnya belum jadi, nggak jadi, tapi bisa dilihat secara langsung. Gitu. Bisa dilihat secara langsung. Kemudian program ini biasanya hanya menampilkan tampilan dan simulasi dari alur perangkat lunaknya. Jadi bukan yang terus bisa benar-benar bisa di sistem. Istilahnya demo ya, tetapi demonya belum full sampai pemrosesan tingkat lanjut seperti itu. Kemudian kalau program ini juga nanti akan dievaluasi oleh customer, oleh pelanggannya. Nah, kalau ternyata ditemukan spesifikasi yang sudah sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, maka nanti akan terjadi sebuah perubahan atau enggak, seperti itu. Jadi ya ini adalah gambarannya untuk model prototype ya.
Ya, ini namanya prototyping. Dan prototyping ini yang paling laris dan paling nyaman buat kedua developer, baik developer dan user. Karena apa? Karena dua-duanya sama-sama saling memenuhi kebutuhan. Kadang-kadang user itu nggak ngerti apa yang mau disampaikan, yang diinginkan itu apa nggak ngerti. Sehingga dengan prototype ini akan menunjukkan hasilnya. Gitu. Oh ini seperti ini, oke saya mau. Nah, ini adalah prototype. Nah, ya istilahnya sebuah mock-up, ya istilahnya membuat sebuah mock-up atau demo, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi ada kelemahan-kelemahan tersendiri, yaitu kelemahannya pelanggan ini juga sering mengubah-ubah tampilannya, kepinginnya macam-macam dan sebagainya, sehingga developer juga menjadi jadi kendala buat developernya sendiri. Dan buat pengembang ini juga, sehingga untuk mengambil kompromi kapan untuk melakukan desainnya juga butuh waktu, sehingga tidak kalah cepat dengan yang sistem model waterfall gitu, karena harus mendesain terlebih dahulu, menyiapkan dulu desainnya dan sebagainya. Oh ya, desainnya saya siapkan dulu. Nah, untuk mendesain itu kan butuh waktu. Nah, sehingga ini juga akan ada sedikit waktu yang tertunda dengan model prototype ini. Ya ini model ini memang paling cocok digunakan untuk menyampaikan kebutuhan kepada user yang kurang memahami atau kepengen melihat langsung. Biasanya CEO yang sudah langsung pengen melihat hasilnya seperti itu. Oke, berikutnya di sini adalah ada juga yang sistemnya yang lebih cepat, namanya adalah Rapid Application Development. Jadi di sini sistem pemodelannya dibagi-bagi dengan tim. Nah, ini kalau sistem model ini tingkat perangkat lunaknya sudah lebih luas lagi. Tidak sekedar hanya membuat aplikasi sederhana, tapi aplikasinya lebih luas, seperti katakanlah rumah sakit ya, aplikasi sistem informasi rumah sakit. Maka misalkan bagian tim 1 di sini bagian farmasi, tim 2 bagian mengatur sistem keuangan, tim 3 mengatur bagian IGD dan sebagainya. Nah, ini di sini masing-masing akan menjalankan. Nah, pemodelannya di sini akan menjalankan. Rapid test di sini ini ada istilahnya menganut dari tampilan dari model waterfall yang dikombinasikan dengan beberapa tim. Nah, seperti itu. Di sini adanya pemodelan bisnis, pemodelan data, proses, pembentukan aplikasi, pengujian turnover, hampir sama seperti itu. Ya. Kira-kira untuk sistem-sistemnya di sini hampir sama dengan sistem yang ada di waterfall. Jadi inti-intinya nih di sini pemodelan bisnisnya, pemodelan datanya ini hampir sama. Tetapi, nah karena dibagi dalam bentuk tim, sehingga waktunya akan lebih cepat. Ini yang keuntungan dari Rapid Application Development. Tetapi ada kelemahannya, yaitu ini untuk persetujuannya, dan kadang-kadang kalau misalkan yang tim satu integrasi antara tim 1 dengan tim 2 kalau terlambat, ya ini akan menjadi jeda seperti itu. Sehingga tim 1, tim 2 dan tim 3 dan selanjutnya ini harus sinkron seperti itu. Ini yang membutuhkan proses. Kemudian ada lagi untuk dibutuhkan programmer ya, atau istilahnya sumber daya yang lebih banyak. SDM-nya yang mengerjakan di sini lebih banyak. Ini satu tim lagi, sehingga orang yang mengerjakan sudah lebih banyak lagi seperti itu, sehingga lebih mahal biayanya, cost-nya seperti itu. Tapi hasilnya juga lebih cepat dan lebih efisien seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah model iteratif ya. Model iteratif ini waktunya akan panjang sekali. Ini waktunya panjang. Kenapa? Karena ini model waterfall juga waterfall. Tetapi di sini ada prosesnya.
ada prosesnya, yaitu kalau ada sesuatu yang bermasalah, analisis desain, kalau pada bagian desain ini ada masalah, maka kembali lagi ke bagian analisis. Berikutnya dilakukan desain lagi. Jika desain sudah baik, dia akan kembali ke bagian kode, berlanjut ke bagian pengkodean. Kalau pengkodean ada masalah, dia akan mengulang kembali ke bagian desain, ya. Ini cara membacanya seperti itu, sehingga waktunya akan lebih panjang. Jadi ya istilahnya ini seperti model waterfall kalau bisa dibilang. Ya, model ini cocoknya memang digunakan yang memiliki memiliki sistem atau untuk mengatasi kelemahan dari model waterfall ini sendiri. Ya. Oke, next, yang terakhir di sini adalah model spiral. Model spiral di sini, ini di sini juga menggunakan sistem prototyping juga menganut sistem dari model waterfall juga, seperti itu. 6 wilayah yang digunakan di sini, ya, mulai dari 6 wilayah, yaitu yang pertama adalah komunikasi dengan pelanggan, yaitu jadi customer next level ya, pada stakeholder-nya, komunikasi dengan pelanggan. Kemudian berhubungan dengan antara pengembang dengan pelanggan, kemudian melakukan identify stakeholder dengan kondisi. Jadi perencanaan di sini juga ada. Aktivitas ini diperlukan untuk mendefinisikan sumber daya, waktu, dan performasi dari tentang proyek yang akan dibuat. Berikutnya adalah analisis resiko, ya. Jadi risk analysis, ya. Di sini objektifnya akan diketahui, win condition-nya di sini ketahui. Aktivitas ini diperlukan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi dari perangkat lunaknya. Nah, kemudian berikutnya konstruksi dan peluncuran. Ya, konstruksi dan peluncuran di sini aktivitas ini dibutuhkan untuk mengkonstruksi, menguji, melakukan instalasi, dan menyediakan dukungan terhadap pelanggannya. Yang terakhir ya evaluasi pelanggan. Nah, setiap wilayah kerja, jadi kenapa kok spiral ya, dari bawah, dari muter seperti itu, masing-masing akan menuju sampai intinya. Jadi ini hampir mirip dengan sistem yang seperti di sini, ada perulangan-perulangan, jadi akan diulang lagi, tetapi tahapan ini akan lebih mendetail sampai ke tahapan yang paling dalam, seperti itu. Jadi tahapannya akan diulang. Nah, perulangan ini hampir sama seperti perulangan yang ada di waterfall. Analisis, desain, kode, tes, pemeliharaan, terus seperti itu. Tetapi tingkatannya sudah lebih ke arah yang lebih terkonsep di situ. Jadi model spiral di sini dilakukan searah dengan jarum jam, ya, seperti itu. Jadi sumbu proyeknya ini sumbu awal ini digunakan sebagai awal iterasi. Jadi perulangan. Jadi akan berulang sampai ke tingkatan yang lebih dalam. Nah, ini memang waktunya juga lebih lama, tetapi hasilnya akan lebih baik. Jadi sama juga model iteratif dengan model spiral ini hampir sama. Tetapi kalau model iteratif, hanya jika terjadi permasalahan atau di sini di bagian permasalahan, maka akan mengulang. Kalau tidak ada masalah, lanjut ke tugas berikutnya. Tetapi kalau spiral ini ya diulang lagi. Ini setelah pengujian nanti akan diulang lagi ke analisis, desain, kode, uji, diulang lagi seperti itu. Ya, ini macam-macam modelnya. Tetapi kalau kita lihat
intinya ini adalah dari model waterfall ini. Analisis, desain, kode, tes, dan pemeliharaan. Oke, jadi kita materi ini kita cukup sampai di sini untuk rekayasa perangkat lunaknya. Jadi bagian ini yang sudah kita pelajari adalah model SDLC. Rekayasa perangkat lunak adalah tahapan-tahapan SDLC-nya. Kemudian kita telah mempelajari model SDLC-nya. Kemudian kita juga sudah mempelajari macam-macam model dari waterfall, prototype, rapid application development, iteratif, dan spiral. Sampai di sini materi kuliah online rekayasa perangkat lunak yang kedua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.